4 alasan Timnas Indonesia bisa bantai Kamboja, di laga perdana Piala AFF 2022. Menjelang Piala AFF 2022, Indonesia vs Kamboja akan menjadi laga yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pesta sepak bola Asia Tenggara ini tentunya menjadi keseruan bagi masyarakat di kawasan ASEAN ini, bahkan gelaran sepak bola ini akan disiarkan langsung tak hanya tim di Asia Tenggara, kecuali Thailand tapi juga Korea Selatan. Usai Piala Dunia 2022 berakhir, tentu ini menjadi atmosfer bagi pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Pada laga perdana Timnas Indonesia vs Kamboja, akan berlangsung pada hari ini Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menatap laga melawan Kamboja, Timnas Indonesia diprediksi akan menang mudah. Tidak hanya menang mudah, tapi kemungkinan aksi pembantaian akan terjadi. Pernyataan tersebut tidak serta-merta asal bicara saja. Ada beberapa alasan yang membuat Timnas Indonesia akan membantai Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022 nanti. Setidaknya ada 4 alasan Timnas Indonesia layak diunggulkan pada match melawan tim asuhan Keisuke Honda. Sedangkan di pihak lain, Kamboja bertandang ke Indonesia dengan kepala tegak. Mereka mengukir start ideal di Piala AFF 2022 kala meraih kemenangan atas Filipina, 3-2, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Tambahan 3 poin membuat skuad asuhan Keisuke Honda ini menduduki posisi 2 klasemen grup A. Meski menyamai raihan angka dengan Thailand sebagai pemuncak klasemen, namun tim Gajah Perang unggul produktivitas gol. Timnas Indonesia sendiri masih menghuni urutan ketiga dengan raihan 0 poin, lantaran belum memainkan 1 laga. Untuk tak tertinggal dari gerbong perburuan tiket semifinal Piala AFF 2022, maka tim arahan Shin Tae-yong wajib menang, bahkan diharapkan dengan skor mencolok saat bersua Kamboja. Berikut alasan mengapa Timnas Indonesia bisa menggilas Kamboja pada lanjutan Piala AFF 2022 fase grup, dirangkum dari berbagai sumber. 1. Rapor merah Timnas Kamboja. Merujuk kepada pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Timnas Indonesia lebih diunggulkan untuk mengalahkan Kamboja. Statistik 11v11 mencatat, Timnas Indonesia berhadapan dengan Kamboja sebanyak 17 kali. Hasilnya, skuad Garuda memetik kemenangan 16 kali dan 1 laga lainnya berakhir imbang. Memang rapor pertemuan ini tak bisa mutlak menjadi acuan bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong dapat menang mudah atas pasukan angkor julukan Timnas Kamboja. Namun ciamiknya head-to-head kala menghadapi Kamboja bisa mendongkrak motivasi tempur Asnawi Mangku Alam DKK. 2. Kamboja batal gelar latihan di Jakarta. Kamboja memiliki kendala khusus jelang pertandingan Piala AFF 2022. Rencana Kamboja untuk melakukan sesi latihan setibanya di Indonesia amburadul. Awalnya skuad asuhan Keisuke Honda ini akan menggelar latihan tadi malam, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022 pukul 18.00 sampai 20.00 WIB setibanya di Jakarta. Namun rencana tersebut bubar jalan, karena Kamboja touchdown di Jakarta molor dari waktu yang ditentukan. Mereka baru menginjakkan kakinya di Indonesia pada malam hari. Alasan mengapa skuad Kamboja gagal menjalankan latihan begitu tiba di Jakarta karena mereka mengalami penundaan, delay, penerbangan sebanyak 3 kali. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi sedikit banyak persiapan pasukan angkor ketika menghadapi Timnas Indonesia.
3. Bermain di publik sendiri. Laga timnas Indonesia menghadapi Kamboja bisa dihadiri penonton. Kedatangan supporter dapat mendongkrak mentalitas yang berimbas pada pola permainan skuad asuhan Shin Tae-yong. Dilansir laman resmi PSSI, laga perdana timnas Indonesia menghadapi Kamboja dapat disaksikan penonton, meski dengan jumlah terbatas. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pertandingan dalam rangka uji coba dan persiapan Piala Dunia U20 tahun 2023. Pelaksanaan Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tanggal 23 Desember tahun 2022, antara Indonesia dan Kamboja dapat dihadiri penonton dengan jumlah terbatas, bunyi keterangan tersebut. Kehadiran supporter bakal menjadi stimulus untuk Ilija Spasojevic DKK tampil brilian ketika menghadapi pasukan Angkor. 4. Start ideal. Timnas Indonesia jelas membidik kemenangan dalam laga kandang kali ini. 3 poin menjadi hasil mutlak guna menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Terlebih lagi, tim-tim unggulan juara di Piala AFF 2022 seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia memetik kemenangan pada laga perdananya. Jika meraih hasil imbang atau bahkan kekalahan, maka ini menjadi start buruk bagi skuad Garuda mengarungi turnamen di wilayah Asia Tenggara edisi 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bersyukur akhirnya pertandingan Timnas Indonesia di SUGBK pada ajang Piala AFF 2022/2023 diizinkan dihadiri penonton secara langsung. Meskipun demikian, Shin Tae-yong berharap ke depan supporter yang mendukung Timnas Indonesia tidak dibatasi sehingga SUGBK bisa dipenuhi supporter saat Timnas berlaga. Saya ingin di GBK semua penuh, bukan hanya beberapa persen saja. Saya juga bersyukur dan berterima kasih karena sudah diperbolehkan supporter masuk. Tetapi saya ingin lebih banyak supporter datang. Agar bisa memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda saat ini, kata Shin Tae-yong dalam sesi pre-match conference di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pertandingan sepak bola Piala AFF 2022 boleh dihadiri penonton di lapangan. Untuk saat ini kita berikan maksimal 70% dari kapasitas penonton, kata Sigit di Stadion Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Kapolri mengatakan kebijakan itu diambil usai pihak PSSI mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Piala AFF 2022. Permohonan itu kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme yang sudah ada, sehingga mendapat izin pertandingan bisa dihadiri penonton. Kita tindak lanjuti dengan melakukan pemilihan risiko, dan kemarin telah mengeluarkan izin untuk kegiatan Piala AFF ini bisa dihadiri oleh penonton, ujarnya. Menurut dia, hal ini juga telah disampaikan kepada pihak PSSI. Sigit juga mengingatkan bahwa penerapan standar internasional FIFA harus diterapkan secara maksimal. Kemudian standar internasional. Standar FIFA yang diharapkan tentunya betul-betul lebih maksimal, tegasnya.